kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita datang ke hadapan Tuhan bukan hanya sebagai umat yang percaya, tetapi sebagai jiwa-jiwa yang rindu dipulihkan oleh kasih yang tak bersyarat, oleh pengampunan yang menyentuh hingga ke luka paling dalam. Di hadapan sakramen Maha Kudus ini kita berdiam. Mungkin dalam hati kita masih ada luka yang belum sembuh, dosa yang belum selesai, penyesalan yang belum kita ungkapkan, atau pengampunan yang belum bisa kita berikan. Tapi malam ini Tuhan mengundang kita untuk meletakkan semuanya di kaki-Nya. Pengampunan dari Tuhan bukan sekedar menghapus kesalahan. Ia menyentuh dan memulihkan. Ia tidak hanya membebaskan kita dari masa lalu, tetapi juga memberi harapan untuk masa depan yang baru. Di dalam kasih-Nya, yang hancur bisa utuh kembali, yang hilang bisa ditemukan, yang mati bisa hidup kembali. Maka marilah kita hening sejenak, kembali ke dalam batin kita di dalam. Kita datang bukan dengan banyak kata, tetapi dengan kejujuran dan kerinduan. Biarlah budi yang bening dan hati yang jernih membimbing kita ke pelataran Tuhan, Dia yang hadir saat ini bersama kita dalam sakramen Maha Kudus ini. Biarlah kuasa kasih-Nya menjamah hati kita. Biarlah malam ini menjadi perjumpaan pribadi antara kita dan Dia yang tak pernah lelah mengampuni dan selalu rindu memulihkan. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menyatukan hati dalam doa pertobatan, marilah kita hening, membuka hati, budi dan seluruh diri kita di hadapan Tuhan yang penuh belas kasih. Marilah kita melihat kembali hidup kita dalam perbuatan, dalam pikiran dan sikap kita yang telah menyimpang dari kasih Tuhan, atau juga dari tutur kita yang mungkin membawa luka bagi yang lain. Mari kita akui kelemahan dan dosa-dosa kita itu, dan dengan rendah hati memohon pengampunan. Dengan iman dan penyesalan yang tulus, kita mengungkapkan pertobatan kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para
Ampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kami membuka hati kami di hadapan Tuhan. Biar Kau menyelidiki segala perkara di dalam diri kami dan Kau layakkan kami di hadapan Tuhan. Jiwamu terbuka untukmu Marilah kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan segenap duka dan rahasia yang tak pernah terungkap. Kami datang dengan hati yang terletak, lelah menanggung beban yang terlalu berat. Namun di hadapan kami mau membuka semua itu tanpa topeng, tanpa rasa malu. Datanglah, biarlah kasih-Mu yang lembut mengusap setiap air mata kami. Biarlah damai-Mu yang hening mengisi relung-relung batin kami yang kosong ini. Bicara Tuhan, karena kami rindu mendengarkan suara-Mu yang menyembuhkan. Jika kita saling menanam cinta kasih, Allah tinggal di dalam kita, dan cinta kasih Allah dalam kita menjadi sempurna. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid
dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga dia mengambil baju. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah memintanya kembali dari orang yang mengambil kepunyaan. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasa orang-orang berdosa pun berbuat demikian? Lagi pula kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasanya? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati anaknya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuan. Sebab ukuran yang kalian pakai akan dipukulkan pula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima
dan sebagai orang yang kuat, melainkan sebagai pribadi yang pernah dilukai dan pernah melukai. Ada luka-luka yang tak pernah sempat kita tangisi, luka yang kita simpan dari orang-orang yang seharusnya mencintai, luka yang tidak selesai dan perlahan membentuk tembok di hati kita. Lalu tanpa sadar, luka itu mengubah cara kita memperlakukan orang lain. Tapi Yesus tidak menjauh dari luka kita. Ia justru datang untuk menyentuh tempat yang paling rapuh di dalam hati. Ia tidak datang dengan penghakiman, melainkan dengan belas kasih yang memulihkan. Kami merenungkan sapaan pada malam hari ini, Tuhan, bahwa kami menyadari bahwa kami memiliki luka, memiliki sakit hati, dan kami bersemangat menyadari segala hal yang kami alami saat ini, segala luka yang kami alami, segala sakit hati dan derita yang kami alami. Maka dengan kekuatan saat ini kami datang dan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, inilah hati kami yang terluka. Kami telah menyimpannya sendiri. Kami tidak mau luka ini mengubah siapa kami seutuhnya. Masuklah Tuhan, sentuh bagian hati yang belum berani kami buka. Berjalanlah bersama kami di antara luka dan air mata. Pulihkanlah kami. Kau Tuhan yang sanggup memulihkan setiap hati kami. Kasih-Mu Yesus mengalir saat ini dalam diri kami. Kasih-Mu Yesus membeban setiap hati kami, dan kami mengalami betapa indahnya kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Kasih Yesus di dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Berkataku
Setelah hati yang terluka disentuh kasih, Yesus mengundang kita melangkah lebih jauh, mengampuni, bukan sekedar melupakan, tapi melepaskan hak untuk membalas. Mungkin mereka tidak pernah meminta maaf, mungkin mereka bahkan tidak merasa bersalah. Namun pengampunan bukanlah hadiah bagi mereka. Pengampunan adalah rahmat bagi kita sendiri, agar kita bebas dari racun luka itu. Yesus tahu betapa sakitnya disakiti, tetapi dari salib Ia tetap berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Ketika kita mengampuni, kita sedang membuka pintu bagi Roh Kudus untuk masuk dan mengubah penderitaan menjadi saluran kasih, dan perlahan yang hancur akan dipulihkan. Sebutkan dalam hatimu orang yang paling sulit kau ampuni, bawa mereka ke hadapan Yesus. Tidak mudah bagi kami Tuhan untuk melepaskan pengampunan bagi setiap pribadi yang saat ini kami bawa di hadapan. Tetapi kami mau membuka hati kami Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami, yang memberikan keberanian bagi kami untuk mengambil sebuah keputusan yang besar. Mengampuni. Hanya Engkau kekuatan di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau sumber keberanian kami dengan membawa nama yang mungkin saat ini begitu sulit untuk kami lepaskan pengampunan. Kami memohon kekuatan dan belas kasih dari Tuhan. Saat ini kami membuka hati untuk Roh Kudus-Mu, dan kami mau berdoa bersama-sama. Yesus, Engkau tahu betapa sulitnya ini bagi kami. Terkadang kami ingin membalas, terkadang kami ingin diam saja dan menjauh. Tapi Engkau tidak menjauhi kami saat kami jatuh. Hari ini kami belajar melepaskan, bukan karena mereka lain, tapi karena Engkau mengasihi kami lebih dahulu. Berilah kami keberanian untuk mengampuni dan damai dalam hati kami. Yesus, Engkau sumber kedamaian kami, sumber ketenangan di dalam hati kami. Engkau yang memberikan penghiburan dan menolong kami. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami mau terus bersama-sama dengan Engkau.
lebih sabar, lebih lembut, lebih memahami, lebih memberi. Pengampunan tidak berhenti pada kita. Pengampunan harus mengalir melalui kita, karena dunia di sekitar kita juga penuh luka yang sama, dan hanya hati yang diampuni yang bisa memulihkan. Sungguh kami mengalami kasih-Mu Tuhan. Dekapan kasih-Mu Yesus menjamah dan membelai setiap hati kami. Dan kami menerima anugerah perkenanan-Mu untuk kami hadir dan masuk di dalam hadirat yang Maha Kudus saat ini. Terima anugerah perkenanan bawaku masuk hadirat-Mu. Kulihat terangnya beriman, terharu ku mengagumi-Mu. Engkau pribadi yang setia bagi kami. Engkau pribadi yang menerima kami. Engkau pribadi yang begitu besar mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau terus bersama-sama dengan hati dan penuh ucapan syukur. Saat ini kami berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah mengampuni kami. Engkau tidak menolak kami dalam dosa, tetapi menyambut kami dengan belas kasih. Terima kasih Tuhan, karena pengampunan-Mu memulihkan hati kami, memberi damai, harapan, dan hidup yang baru. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasih, mengampuni seperti Engkau mengampuni, dan menjadi saksi kasih-Mu bagi sesama. Terima kasih Tuhan, Kau mengampuni setiap hati kami, dan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami. Kami membawa persembahan doa pujian kami kepada Engkau di hadapan-Mu Tuhan Yesus, di hadapan sakramen yang Maha Kudus. Kami datang menyembah Engkau saat Ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian.
ketiga muridnya. Ketiga murid itu belajar tentang kebijaksanaan hidup. Dan ketika sang pertapa itu merasa bahwa sudah saatnya mereka diutus, pertapa itu memanggil ketiga muridnya dan mengajukan satu pertanyaan ini. Menurut Anda bertiga, apakah yang membedakan terang dari kegelapan? Ingat pertanyaannya, apakah yang membedakan terang dari kegelapan? Lalu murid yang paling tua angkat tangan dan menjawab, menurut saya yang membedakan terang dari kegelapan adalah saat ketika ada matahari di siang hari, sehingga kita bisa melihat. Lalu pertapa itu mengatakan, benar jawabannya, tetapi tidak tepat. Dan mereka bingung. Lalu murid yang kedua menjawab, menurut saya yang membedakan terang dari kegelapan itu adalah saat ketika ada bulan purnama, ada sang rembulan di malam hari yang menerangi bumi. Kita bisa saling melihat. Laki-laki pertapa katakan, benar jawabanmu, tapi tidak tepat. Dan terakhir murid yang paling muda, dia menjawab, hemat saya yang membedakan terang dari kegelapan adalah saat ketika saya menyalakan sebuah lampu pelita di tengah ruang yang gelap, sehingga saya bisa melihat dan berada dalam terang. Lalu sang pertapa lagi-lagi katakan, benar jawaban, tetapi juga tidak tepat. Dan ketiganya makin bingung, kira-kira jawaban apa yang paling tepat. Membaca kebingungan di raut wajah ketiga muridnya, mungkin juga kita semua di sini malam ini, pertapa itu mengatakan demikian. Yang membedakan terang dari kegelapan adalah saat ketika engkau melihat sesamamu di samping atau di sekitar sebagai saudara atau saudari yang harus kau kasih. Saat yang membedakan terang dari kegelapan adalah saat ketika engkau melihat, memandang sesamamu di sekitar sebagai saudara atau saudari yang harus kau cintai. Jika tidak, maka meskipun ada mentari di siang hari, hatimu tetap berada dalam kegelapan. Amin. Meskipun ada terang rembulan di malam hari, hatimu tetap berdiam dalam kegelapan. Juga amin. Lemah sekali. Amin.
Meskipun ada pelita di tengah ruang yang gelap, yang menerangi, Anda tetap berada di dalam gelap. Nah, bagaimana supaya berada dalam terang? Tuhan Yesus memberi pesan kepada kita malam ini, mengasihi, bermurah hati, berbagi. Jika kita menyimpan dendam dan dengki, memelihara luka dalam hati, kita berada di dalam kegelapan. Mau tinggal dalam gelap? Tidak kan? Kita mau tinggal di dalam tersenyum. Ayo senyum. Orang yang senyum itu orang yang bersukacita. Amin. Untuk bersukacita, saya mengutip 3 pesan dari Paus Fransiskus. Yang pertama, teruslah bersyukur. Amin. Orang yang bersyukur, dia hidup dalam terang. Sekurang-kurangnya ketika bangun pagi, kita menarik nafas, kita bersyukur Tuhan masih memelihara saya. Mengapa? Karena ketika Allah membentuk manusia, manusia itu hidup ketika Allah menghembusi hidup manusia dengan rohnya. Karena itu ketika kita bernafas, sesungguhnya Allah lah yang bernafas di dalam diri kita. Artinya Allah hadir dalam diri kita. Sadarlah itu, supaya kita tetap percaya, memiliki iman yang teguh, dan keteguhan iman itu menguatkan kita, membuat kita menjadi tangguh dalam pelayanan. Kita memaknai penderitaan tidak sebagai sebuah kehancuran, tetapi penderitaan yang membuat kita bertekun dan membuat kita tahan uji dan membuat kita menjadi lebih sabar dan berpengharapan di dalam Tuhan sendiri. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang punya Alkitab, buka Yeremia bab 29 ayat 11 sampai 14a. Di situ Allah memberi pesan kepada Israel yang sudah frustrasi dan nyaris putus asa di pemulangan. Allah memberikan harapan dengan membuat Dia bersabda melalui mulut Nabi Yeremia, rancanganku tentang kamu bukanlah rancangan kehancuran, kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Amin. Karena itu bagaimana supaya kita memiliki damai sejahtera dan hari depan penuh harapan? Di Yeremia itu Allah bersabda, bertanyalah kepadaku dan kamu akan kuberi jawaban. Carilah aku dan aku akan memberikan wajah ditemukan oleh. Seperti Tuhan Yesus bersabda dalam Injil kan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagi, carilah maka kamu akan mendapat. Malam ini kita mengetuk pintu hati Tuhan dalam sembah ini. Malam ini juga kita bertanya kepada Tuhan supaya Tuhan membawa kita kembali ke dalam terang. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, semoga
malam yang amat berhormat ini menjadikan kita sebagai sebuah kekuatan untuk terus berjalan bersama Tuhan. Ada pepatah bilang, jika mau berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tetapi jika Anda ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Bapa berjalan bersama mama, orang tua berjalan bersama anak, dan itu hanya bisa terjadi kalau kita saling mengasihi, mengampuni. Kita mungkin tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, tetapi Santa Teresa dari Kalkuta berpesan kepada kita, kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Mulailah dari rumah kita masing-masing supaya terang terus bersinar di sana. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mengalami kasih Tuhan dalam adorasi yang penuh rahmat ini, marilah kita mengangkat doa-doa kita kepada Allah yang penuh belas kasih. Dengan rendah hati, marilah kita bersyukur. Bagi gereja di seluruh dunia, ya Bapa, tuntutlah gerejamu agar selalu menjadi saksi pengampun dan tempat pemulihan bagi orang-orang yang terluka dan tersiksa. Kami mohon. Tuhan, berikanlah kami dengan kasih pengampunan-Mu. Bagi para pemimpin bangsa dan masyarakat, curahkanlah hikmat-Mu ya Tuhan, agar mereka membangun keadilan dan perdamaian, serta memulihkan luka akibat perpecahan dan kekerasan. Kami mohon. Tuhan, berikanlah kami dengan kasih pengampunan-Mu. Bagi mereka yang terluka dan sulit mengampuni, Tuhan, jamalah hati yang disakiti, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil. Bimbinglah mereka untuk mengalami kekuatan pengampunan dan kelegaan sejati. Kami mohon. Tuhan, berikanlah kami dengan kasih pengampunan-Mu. Bagi kami yang hadir di adorasi ini, Tuhan Yesus, bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mau menerima pengampunan dan membagikannya kepada sesama. Kami mohon. Tuhan, berikanlah kami dengan kasih pengampunan-Mu. Allah Bapa di surga, Engkau menilik hati kami semua yang hadir di hadapan sakramen Maha Kudus ini. Tiliklah dan pandanglah putra-putrimu ini. Jamalah hati mereka, jamalah diri mereka masing-masing dengan segala doa dan harapan yang mereka ungkapkan pada malam ini di hadapan. Kuatkanlah yang lemah, sembuhkanlah yang luka. Tuhan, seperti putra yang menyembuhkan si kusta yang dengan penuh iman datang berdoa kepada Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Kami mengulangi doa yang sama ya Bapa Surgawi di hadapan Putra. Berkenanlah kiranya bersama Putra-Mu Engkau bersabda, aku mau, jadilah Engkau semua. Pandanglah juga segala intensi doa yang dipersembahkan oleh umat-Mu yang hadir di sini.
Semoga Engkau berkenan menguji kami, mendengarkan dan mengabulkan permohonan mereka dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Di hadapan-Mu bersama-sama kami berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Kami bersujud di hadapan-Mu dalam keheningan sakramen Maha Kudus. Kami percaya Engkau sungguh hadir di sini dalam perubahan roti tubuh-Mu sendiri, sumber hidup kasih dan keselamatan kami. Yesus Allah yang hidup, kami datang dengan segala keberadaan kami, dengan syukur dan kegembiraan, dengan duka dan kelemahan, dengan rindu dan pertanyaan. Tinggallah bersama kami ya Yesus, biarkanlah hati kami dalam hadirat, tenangkan badai pikiran kami, dan kuatkan iman kami yang lemah. Ajari kami untuk mencintai lebih dalam, mengikuti kehendak-Mu dengan setia, dan hidup dalam kasih-Mu setiap hari. Damai sakramen kudus ini, curahkanlah rahmat pengampunan, pemulihan dan damai sejahtera bagi hidupku dan dunia ini. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu, kami mencintai-Mu, kami percaya kepada-Mu. Tinggallah dalam hati kami sekarang dan selamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, terjadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salus honor virtus omnes.
roti surgawi yang manusia kesadaran. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam sakramen Maha Kudus ini, Engkau telah meninggalkan tanda kasih-Mu yang tak terhingga bagi kami. Kami mohon, semoga permenungan kami atas misteri tubuh dan darah menguatkan kami untuk hidup dalam kasih kepada-Mu dan sesama, dan mengantar kami kepada kepenuhan hidup abadi. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Bapak Ibu Saudara-saudari, sejenak lagi kita akan menerima berkat Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus ini. Kita tetap berlutut di tempat kita masing-masing dalam suasana hening dan penyembahan. Kiranya selama berarakan sakramen Maha Kudus ini, Bapak Ibu Saudara-saudari tetap di tempat dan tidak menggunakan handphone untuk mengambil gambar, supaya kita tetap mempertahankan suasana penyembahan, suasana yang hikmat dan berdoa ini. Pusatkanlah seluruh perhatian terhadap segala doa dan intensi yang ingin Anda ucapkan, Anda tuturkan di hadapan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus dan mengunjungi hati. Minta Tuhan untuk menjamah hati, menguatkan untuk terus bangkit berjalan bersama Dia dengan iman yang teguh dan tangguh dalam pelayanan.
Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Soalnya sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah namanya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus, Dalam pasangan yang maha kudus. terpujilah Roh Kudus, Penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Rawat Maria yang amat suci. terpujilah yang terkandung dengan suci, Dan tak berdoa. terpujilah nama Maria, Rawat dan Bunda. terpujilah Bunda Maria, Yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yusuf, Pelayannya yang amat suci. terpujilah Allah. Dalam para malaikatnya dan semua orang kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita persembahkan apa yang ada pada kita sebagaimana mengikuti teladan janda miskin di bait Allah yang mempersembahkan dinar yang dia miliki untuk hidup di hari itu kepada Tuhan. Mari kita berbagi untuk saling menguatkan dalam pemberian kita. Kita berbagi dalam ketulusan agar Tuhan dari tempatnya yang tinggi memayungi kita dengan hari-hari penuh karunia dan berkat sebagai perisai hidup. Di kesempatan yang indah ini saya mengundang Romo Yance untuk ke depan untuk memperkenalkan diri secara singkat. Siapakah hamba Tuhan yang pada malam hari ini dikirimkan untuk kita semua? Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Lilith. Selamat malam semua. Saya teman sekomunitas dari Romo Steve Winarto. Kenal Romo Steve ya?
yang sebetulnya malam ini dia hadir di sini bersama Bapak Ibu. Romo Steve itu dari Keuskupan Agung Jakarta. Kami tinggal sama-sama di komunitas KBI, Wisma KBI di Grogol, di samping Empang Waduk Grogol ya, Jalan Semeru. Kami berlima di sana, para imam yang bekerja bertugas melayani di Konferensi Wali Gereja Indonesia di KBI. Romo Steve itu di bagian Taman Silta. Lalu ada Romo Koko, ada Romo Hans, ada Romo Stephen, dan saya Romo Franciscus yang Jesengga, dipanggil Romo Yance. Nama diberikan oleh seorang pastor Belanda, pastor propi kami tahun 70-an. Katanya Yance itu artinya anak yang penuh sukacita, ceria. Semoga benar ya. Lalu saya ditabiskan di tahun 2003 di Keuskupan Agung Ende. Saya imam Keuskupan Agung Ende. Saat ini melayani di Komisi Liturgi KBI, meneruskan karya pelayanan sahabat saya Romo Riston. Mungkin ada yang kenal ya, Romo Riston Situmorang, yang melanjutkan tugas belajarnya di Roma. Kira-kira itu ya kalau ini. Siap, terima kasih. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Saya belum sampai ke rumah ini. Jadi tadi dari kantor saya telepon Bu Lili ya, Bu Lili. Oh ya, tolong sampaikan Pastor Proki kalau bisa saya istirahat sejenak di pastoran. Karena kalau ke Grogol baru kembali ke sini pasti terlambat, macet. Saya belajar untuk menjadi seorang yang semakin sabar. Ujian pertama itu macet. Jadi hari-hari pertama itu adalah kesal karena buang waktu di jalan menurut saya. Tetapi setelah itu saya menikmati itu proses. Terima kasih banyak.